dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema pada saat ini adalah membangun tahta Allah. Membangun tahta Allah yang diambil dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Ini gampang mengingatnya ya. Mazmur 99 ayat 9. Kalau disingkat 999. Ini angka mujur. Bukan, semua angka itu baik. Oke, Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja. Maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu, tema yang kita terima yaitu membangun tahta Allah. Oke. Nah, kalau kita membangun tahta Allah, kita bertanya dulu. Tahta Allah itu sudah dibangun belum? Oke, klik. Jawabnya gimana? Tahta Allah itu sudah dibangun belum? Jawabnya jangan ragu-ragu. Sudah. Sudah kan? Kalau tahta Allah belum pernah dibangun, lalu Allah tinggal di mana? Tahta itu tempat kediaman Allah, tempat Allah tinggal, tempat Allah berada. Kalau kalau tahta Allah belum ada, emangnya Tuhan tinggal di mana? Tuhan tinggal di emperan. Kan enggak kayak gitu. Jadi jawabannya sudah. Pertanyaan yang kedua, siapa yang membangun tahta Allah? Siapa? Yang membangun tahta Allah adalah Allah sendiri. Nah, kalau nunggu-nunggu kita, Allah itu jadi zaman kekal, lalu Allah tinggal di mana kalau nunggu kita, kalau kita yang membangun? Betul? Jadi Allah ada, tahta Allah sudah ada. Jadi yang membangun tahta Allah, Allah. Oke, pertanyaan yang ketiga. Nah, ini perlu mikir. Di akhir tahun ini kita diajak banyak mikir. Pertanyaan yang ketiga, oke, klik. Kalau tahta Allah sudah dibangun Allah, betul? Apa maksudnya membangun tahta Allah?
Betul? Tata Allah sudah ada, yang membangun Allah. Nah kok judulnya ini membangun tata Allah, seolah-olah tata Allah belum ada. Dan yang akan membangun tata Allah itu siapa? Kita. Kalau kalimat ini mengarahnya kepada kita, kan gitu. Nah kalau memang begini, ini bisa membingungkan jemaat. Karena itu dengan 3 pertanyaan ini, mari kita pahami dulu. Ternyata apa yang dimaksud dengan membangun tata Allah? Yang dimaksudkan itu oleh paling tidak si pembuat, rekan kita, hamba Tuhan yang membuat PowerPoint ini. Mari klik. Ya. Allah adalah Raja yang bersemayam dalam kemuliaan, duduk di atas kerub-kerub untuk menyatakan kemahatinggiannya. Ya, Allah itu Raja. Oke, sebentar akan saya jelaskan. Nah, sekarang perhatikan ini kalimat ini. Klik. Nah, yang kuning ini ya. Pada saat memuji, memuliakan Allah, kita membangun tata baginya, bagi Allah. Ternyata yang dimaksud di sini membangun tata Allah itu yaitu kita memuji, memuliakan Allah. Tapi kalau tadi kita jelas yang membangun tata Allah, Allah. Karena Allah ada, tata Allah sudah ada gitu. Tapi maksud ini, karena itu bagi saya pribadi, judul ini saya ganti. Judul ini saya ganti dengan klik supaya tidak menimbulkan kebingungan jemaat. Kalau berjemaat yang kritis itu nanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kepada siapa dan sebagainya, kapan dan sebagainya, akan tanya. Nah, saya mengambil judul supaya lebih tepat. Judulnya adalah Tuhan Raja. Dari mana Raja? Ayat pertama, Tuhan adalah Raja. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, di sini dikatakan adalah Tuhan itu Raja. Makanya saya mengambil judul Tuhan Raja. Karena tadi membangun tata Allah itu maksudnya kita memuji, memuliakan Allah. Saya menggunakan kata diagungkan umatnya. Umatnya itu dari mana? Karena tadi ada, kalau Bapak Ibu membaca, ada kata-kata Yakub, kata-kata Musa. Lalu siapa lagi? Harun dan Samuel. Itu dalam konteks adalah umat Tuhan. Jadi saya lebih senang, lebih merasa happy kalau saya mengambil judul ini. Tuhan Raja diagungkan umatnya. Itu enggak bingung jemaat. Siapa yang jadi raja? Tuhan. Siapa yang diagungkan? Tuhan. Siapa yang mengagungkan? Umatnya. Jadi Tuhan Raja diagungkan umatnya. Baik. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan Raja itu harus diagungkan oleh kita semua umatnya? Nah, ini yang pertama. Yang pertama, mengapa kita mengagungkan Tuhan sebagai Raja? Ayat yang pertama, ya sampai 5. Tuhan itu berkuasa. Ayat pertama itu katakan Tuhan itu Raja. Raja itu artinya memegang otoritas, memerintah, memiliki kewenangan. Kalau dia memiliki kewenangan, makanya dikatakan Tuhan itu berkuasa. Tuhan berkuasa, lalu terus diklik. Ya, kekuasaan Tuhan dinyatakan dengan maha besar. Bisa juga dengan maha tinggi, begitu ya. Atau dan tinggi mengatasi segala bangsa. Namanya besar dan dahsyat serta kuat dan adil. Tuhan itu Raja. Apakah Tuhan itu Raja? Itu hanya ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru setidaknya 3 kali diulang bahwa Tuhan itu bukan saja Raja, tapi Raja di atas segala raja. Tuan di atas segala tuan. Itu sampai diulang berapa kali?
3 kali. Yang pertama adalah 1 Timotius 6 ayat 15. Kalau bisa ditayangkan, tayangkan, kalau enggaknya. Itu Paulus yang menulis. Lalu di ayat yang lain itu yang menulis Yohanes. Wahyu 17 ayat 14. Dikatakan juga bahwa Tuhan itu raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu Wahyu 19 ayat 16 juga Yohanes mengatakan Tuhan itu raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Pantaslah kalau Tuhan itu raja, dia berkuasa, dia berdaulat, dia Allah yang maha tinggi, dia mempunyai kekuasaan. Karena itu dikatakan Tuhan itu berkuasa. Lalu di dalam ayat-ayat di sini dikatakan demikian. Bangsa-bangsa gemetar, ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Karena kekuasaan Tuhan yang luar biasa, dia Allah maha kuasa, dia maha hebat, maha tinggi, maha berkasa. Tidak ada satu bangsa pun yang bisa melawan dia. Bangsa-bangsa menghadap dia, bangsa-bangsa berhadapan dengan Allah, pasti gemetar. Jangan bangsanya, umat pilihannya sendiri itu gemetar. Musa dipanggil oleh Allah untuk bertemu dengan Allah. Bangsa Israel itu harus menyingkir dulu dari area yang ditetapkan Allah. Karena area itu kudus. Maka bangsa Israel menyingkir dulu. Hanya Musa yang bisa naik. Harun ketemu Allah. Ketika dia memasuki bait Allah. Dan masuk di ruang maha kudus. Dan di situ ada kerub di ruang maha kudus itu. Ya, di atas ada sayap yang melengkung begitu. Lalu bertemu dan di bawahnya ini ada hukum Taurat. Di situ imam besar setahun sekali bertemu. Dan ketemu dengan Allah itu bukan dengan sukacita, dengan hati-hati. Menjaga dirinya sendiri, kudus enggak saya? Kalau enggak saya mati nanti. Makanya dia masuk, diikat tali. Supaya apa? Kalau dia enggak keluar-keluar, kemungkinannya mati ditarik. Karena kalau ada orang masuk ke ruang maha kudus, dia juga ikutan mati. Imam besar aja mati. Imam bisa mati, apalagi bukan imam, sembarangan orang. Dan tanpa menjaga kekudusan mati. Jadi gemetar. Orang bertemu Tuhan dalam perjanjian lama itu ada gemetar. Allah hadir itu memberikan gemetar. Tapi beda dengan perjanjian baru. Tuhan Yesus itu hadir membawa sukacita. Membawa damai sejahtera, membawa ketentraman. Bahkan saking baiknya Tuhan, kadang-kadang kita tuh sembrono. Ibadah tuh nyantai. Kenapa? Kita tidak menyiapkan hati dari rumah, kita ingin ketemu Tuhan. Padahal Tuhan itu raja. Udah sampai di gereja, nyantai. Enggak memperhatikan ibadah, memuji asal memuji, mendengarkan firman asal dengar, akhirnya tidak tahu. Padahal Tuhan itu raja. Dia harusnya diagungkan, dia layak disembah. Nah, inilah Tuhan. Tuhan begitu maha dahsyat. Maka tidak ada satu pribadi pun yang bisa melawan Tuhan. Kalah, musuh-musuh dikalahkan oleh Tuhan. Kita kembali kepada ayat-ayat ini. Ya. Tuhan itu maha besar di Sion. Yaitu di tengah-tengah umat Israel. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Luar biasa, kita nggak bisa mengukur kemahakuasaan Tuhan itu. Lalu kalau demikian ayat 3, Tuhan itu maha kuasa. Setiap bagian lalu ditutup demikian ayat 3. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Sampai di situ dulu. Setiap bagian akhir itu kita diarahkan untuk menaikkan pujian, menaikkan syukur bagi nama Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Itu menjadi sikap hati kita, khususnya pada saat kita beribadah. Maupun dalam kehidupan sehari-hari kita mengakui Tuhan itu raja. Kalau dulu Tuhan itu memerintah atas segala alam semesta, dulu memerintah hanya sebatas Israel saja atau Yahudi saja. Sekarang Tuhan itu memerintah di hati setiap orang percaya. Karena itu hati kita, hati yang tertuju pada Tuhan. Sikap kita dalam menyembah Tuhan, sikap kita dalam datang menghadap Tuhan, itu menunjukkan penghormatan, menunjukkan sikap hormat, pengagungan kepada Allah. Terlebih ini pada akhir tahun. Kalau kita lihat
Tuhan itu baik dari Januari sampai sekarang Desember. Dan sebentar lagi memasuki tahun 2024. Di akhir tahun ini kita diingatkan supaya kita itu mengagungkan Tuhan. Kita itu memuliakan Tuhan. Kita itu meninggikan namanya melalui peristiwa Natal yang kita rayakan sekarang ini. Kelahiran yang luar biasa. Yesus itu bukan hanya juru selamat. Walaupun dia memang juru selamat. Tapi lebih daripada itu, Yesus Kristus adalah Raja yang diagungkan oleh seluruh umatnya. Jadi Tuhan, Raja yang diagungkan umatnya. Amin. Nah, kalau Allah itu maha besar, Allah itu maha berkuasa. Ini mengingatkan kita juga. Karena Tuhan berkuasa, klik, oke. Maka kita berharap bahwa hal-hal yang mustahil bagi kita tidaklah merupakan halangan bagi Tuhan. Justru Dia membuktikan kekuasaannya ketika ada hal mustahil yang kita hadapi. Allah itu maha kuasa. Lalu pada penerapan hidup kita sehari-hari, Allah itu juga maha kuasa. Kapan Allah itu maha kuasa? Secara khusus ketika Bapak Ibu menghadapi satu persoalan, memasuki pada satu pergumulan, mengalami beban yang sebegitu berat, yang pelik luar biasa, dan Bapak Ibu mungkin sampai pada titik, saya udah gak kuat, saya gak bisa, saya gak tahu. Justru di saat itulah kesempatan Allah menyatakan kemahakuasaannya dalam diri kita semuanya. Tuhan itu hadir dan Dia ingin menyatakan kemahakuasaannya. Makanya kalau kita menghadapi hal-hal yang mustahil, kesempatan kita mengalami mukjizat Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengalami masalah-masalah yang berat, yang tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, itulah masa-masa waktu yang paling baik kita mengalami mukjizat Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang sakit dan tidak tersembuhkan, dan tidak tahu obatnya, tidak tahu kapan sembuhnya, itu kesempatan Bapak Ibu mengalami bahwa Tuhan itu maha kuasa, berlaku buat Bapak Ibu dan kita semuanya. Amin. Ini Tuhan itu maha kuasa, maha hebat, luar biasa. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika kita mau meninggalkan tahun 2023 dan kita akan memasuki tahun 2024. Hal-hal apa yang menakutkan Bapak Ibu? Hal-hal apa yang mengkhawatirkan Bapak Ibu? Ingat, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Masih takut? Masih khawatir? Masih bingung? Ingat, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan itu berkuasa. Makanya datanglah kepadanya. Umatnya datanglah kepadanya. Datang pada Tuhan itu gimana? Maka di saat ini bersorak-sorailah. Muliakanlah Tuhan. Pujilah Dia. Itu kita. Pada akhir ini sebetulnya kita beribadah untuk meninggikan nama Tuhan. Itu yang pertama. Baik Bapak Ibu. Yang pertama ini saja. Yang kedua. Oh ini masih ada bagian ya. Bagiannya saya selesaikan dulu. Puji dan tinggikanlah Dia karena kekuasaannya akan dinyatakan kepada kita yang berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepadanya, Tuhan Allah yang maha kuasa itu, Tuhan itu begitu berkuasa menyatakan kuasanya pada kita. Amin. Jadi kita tuh seharusnya bangga jadi orang Kristen. Bangga karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Amin. Yang kedua, mengapa kita sebagai Tuhan itu meninggikan namanya? Tuhan itu kudus. Tuhan itu kudus. Nah, di ayat kudus ini di dalam ayat 3, ayat 5 dan ayat 9 itu ada bagian-bagian yang diakhiri dengan kuduslah Ia, ayat 3. Ayat 5, kuduslah Ia. Lalu ayat yang terakhir, ayat 9, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Tuhan itu kudus adanya. Apa maksudnya Tuhan itu kudus bagi kita? Ya, selain berkuasa,
Tuhan layak ditinggikan dan menerima ucapan syukur serta bersemayam di tahtanya karena Allah itu kudus dan suci. Tuhan itu kudus dan suci. Tuhan itu menyatakan pribadinya kepada bangsa Israel pada saat itu dan kepada kita saat ini, Tuhan itu kudus. Karena itu tidak sembarang orang bisa ketemu Tuhan. Maka dikatakan, kalau tidak kudus, engkau tidak bisa melihat Allah. Coba bayangin saja, kalau engkau tidak kudus, engkau tidak bisa melihat Allah. Maksudnya apa? Kalau engkau tidak kudus, engkau tidak bisa bersekutu dengan Allah. Mengapa? Allah itu, saya pakai gunakan bahasa, natur, sifatnya itu kudus. Maka kalau untuk bertemu dengan Allah, kita kudus. Nah sekarang kalau Allah itu kudus, kita datang pada Allah. Apakah selama kita hidup sehari-hari, kita menjaga kekudusan kita? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, apakah kudus? Di akhir tahun ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah selama ini saya menjaga kekudusan saya untuk menyatakan bahwa Allah itu kudus dan luar biasa Allah kudus ini. Ya, kita lanjut. Kita bersyukur karena untuk menghampiri Dia yang kudus, kita terlebih dahulu dikuduskannya. Kita ini semua berdosa dan tidak ada yang baik adanya. Semuanya kita ini, saya pakai gunakan bahasa, ya, kata pilihan kata ya. Kita tuh brengsek, kita tuh bobrok, jorok, benar-benar rusak total hidup kita tuh. Moral kita, diri kita rusak, diri kita tuh benar-benar di hadapan Allah tuh rusak total. Yaitu kalau saya gunakan bahasa brengsek di hadapan Tuhan. Jorok, sangat berdosanya kita. Dosa itu hal yang serius bagi Allah. Kenapa? Karena untuk memulihkan dari kudus, berdosa, lalu menjadi kudus kembali, itu taruhannya adalah nyawa. Kita terlebih dahulu dikuduskannya dengan apa? Dengan karya darah Kristus di kayu salib, kita disucikan dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa ternyata yang bisa membuat kita dari dosa menjadi kudus kembali adalah darah Kristus. Darah itu nyawa. Itu artinya kekudusan itu bukan murahan. Nyawa itu tidak ada harganya. Susah mengukur harga nyawa. Saya pernah memakai ilustrasi mata. Bapak Ibu boleh dicolok mata Bapak Ibu? Oh, boro-boro. Disenggol boleh? Kalau senggol badannya boleh. Tapi disenggol matanya boleh? Kenapa? Mata ini rawan dan harus dilindungi. Kekudusan itu demikian. Mahalnya kenapa? Karena Tuhan itu bukan hanya menyerahkan matanya, tapi Dia menyerahkan dari kepala sampai kakinya, Dia menyerahkan seluruh hidupnya, Dia menyerahkan nyawanya supaya apa? Kita yang berdosa itu menjadi kudus, supaya kita kembali bersekutu dengan Allah, kita dipulihkan kembali hubungannya, relasi kita dengan Allah. Karena dosa itu yang memisahkan kita dari Allah, sehingga kita merasa kadang hatinya kosong, hampa, dan Tuhan tidak ingin kita kosong hampa. Allah ingin kita kembali memiliki relasi, memiliki hubungan dengan Tuhan supaya kita memiliki damai, sejahtera, sukacita. Sehingga pada saat Natal ini kemuliaan bagi Allah karena damai sejahtera ada di hati setiap kita. Amin. Maka jaga kekudusan kita baik-baik. Ya, hati, pikiran, kehendak kita jaga. Oke. Karena Dia yang kudus, berkenan Dia melalui Roh Kudus dalam hidup kita, selayaknya kita menjaga kekudusan baginya. Kita kudus dulu, ya, tapi kita jadi dosa, manusia itu berdosa. Kita dikuduskan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dosa-dosa kita disucikan oleh darah Kristus, sehingga kita menjadi kudus. Makanya kalau kita kudus, selayaknya kita menjaga kekudusan baginya. Kita harus ingat, kita harus hidup di dalam kekudusan karena Allah itu kudus.
Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, ini ayat yang sangat terkenal berkaitan dengan kekudusan, yaitu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan hanya sebagian, tapi seluruh hidupmu. Sama seperti Dia, sama seperti Yesus itu yang kudus, yang telah memanggil kamu. Inilah kehendak Allah. Dia memanggil kita supaya kita kudus di hadapannya, karena Dia adalah kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi di akhir tahun ini memasuki pada suasana Natal, peringatan Natal, kita diingatkan bahwa bayi kudus Kristus itu sudah hadir, menguduskan kita, dan kita diingatkan supaya kita memiliki hidup yang kudus di hadapannya. Kudus. Sehingga dengan demikian hidup kita memuliakan Allah. Sekarang yang ketiga. Khotbah ini sifatnya praktis, makanya saya mau singkat-singkat ada. Ya, singkat-singkatnya. Yang pertama tadi apa? Allah itu berkuasa. 2, Allah itu kudus. Yang ketiga, Allah itu adil. Ya, belum. Sekarang sudah ya, adil. Nah, adil ini mari kita baca ayat 4 dan ayat 8. Kalau bisa ditayangkan, baik ya. Mazmur 99 ayat yang keempat. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Tentunya ini umat Israel, dan tentunya untuk saat ini adalah kita juga Israel rohani. Ya. Engkaulah yang melakukannya. Oke. Ayat yang ke-9. Oh, sebentar. Ayat yang ke-8, maaf, bukan ayat 9, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Oke, kita kembali kepada ayat yang 4. Raja yang kuat. Tuhan Yesus itu raja. Raja yang kuat, tapi raja yang adil. Dia mencintai hukum. Kekuasaannya, kemahakuasaannya itu untuk menegakkan hukum. Coba diklik dulu supaya ini. Ya. Tuhan menawarkan dan menyediakan anugerah bagi yang mau menerimanya. Ini luar biasa. Tuhan memberikan anugerah bagi yang mau menerimanya, tetapi juga menyatakan penghukuman bagi yang tidak mau bertobat dan percaya. Jadi Tuhan itu adil, seimbang. Satu sisi Tuhan menawarkan anugerah keselamatan bagi yang mau menerimanya, tapi satu sisi juga Tuhan menjatuhkan penghukuman bagi mereka yang tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepadanya. Jadi Tuhan itu adil. Puji Tuhan kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita menerima anugerahnya. Ini luar biasa. Nah, kita lanjut lagi. Kasih dan keadilan Allah itu harmonis, seimbang, tidak berseberangan satu dengan yang lain. Allah, ini perhatikan baik-baik kalimat ini. Allah tidak memaksakan kasih-Nya, tetapi juga tidak menahan-nahan hukumannya. Ingat ini, dua keseimbangan yang sangat harmonis. Allah tidak memaksakan kasih-Nya. Karena itu jangan maksa-maksa orang menjadi percaya pada Yesus. Kita bukan maksa mereka menjadi percaya pada Yesus, tapi kita menjelaskan kepada mereka siapa Yesus bagi mereka, supaya mereka memutuskan dengan sadar, memutuskan dirinya sendiri untuk percaya pada Yesus, bukan karena dipaksa. Tuhan tidak pernah memaksa-maksa, kasih-Nya itu memperlakukan kita begitu sopan. Tuhan itu tidak pernah memaksa. Buktinya apa? Tuhan itu mengetok pintu, tidak main cuduk pintu. Kalau Tuhan kita sopan, ya kita mari kita sopan. Hidup teratur, hidup yang sopan. Dan satu sisi juga tidak menahan-nahan hukumannya. Bagi siapa yang salah, Tuhan dihukum.
Saya lukiskan pada bagian ini adalah gambaran orang Israel saja. Orang Israel itu dikeluarkan dari tanah Mesir. Ibu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Keluar, senang pertama kali. Tapi kehidupan di perjalanan selama 40 tahun, khususnya di padang gurun, apa yang terjadi? Mereka memberontak pada Allah. Lalu mereka, Musa, emangnya engkau ini mau membawa kami mau mati di sini? Musa sebagai manusia, sebagai pemimpin ya marah juga sebagai manusia. Tapi yang lebih marah lagi Tuhan. Sehingga apa? Umur 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir, mati semua di padang pasir. Yang masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian itu umur 20 tahun ke bawah. Kecuali Kaleb dan Yosua. Musa aja, Musa, lihat aja tanah Kanaan. Kamu berhenti di sini, kamu tidak berkesempatan masuk ke tanah Kanaan. Itu menunjukkan apa? Betapa seriusnya Tuhan dengan anugerah dan penghukumannya. Israel itu umat Tuhan. Jangan anggap meremehkan Tuhan begini. Udah pokoknya sekarang berbuat dosa. Nanti ke gereja minta ampun. Tuhan pasti mengampuni. Ya Tuhan mengampuni kalau kita minta ampun. Berbuat dosa. Tuhan pasti mengampuni. Ingat Israel itu juga umat pilihan Tuhan dikeluarkan dari Mesir. 20 tahun ke atas mati di padang gurun. Tuhan memberikan anugerah. Anugerah apa? Keluar dari penjajahan Mesir. Dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Sangat menjanjikan. Harusnya harapan Israel itu maju ke depan ke sana. Mana? Tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Masih jauh. Ya, tapi kita akan sampai di sana. Kenapa kita akan sampai di sana? Karena Tuhan sudah berjanji. Tuhan tidak membawa kita sampai di padang gurun untuk mati. Tapi Tuhan membawa kita untuk hidup. Hidup dalam kelimpahan, berlimpah susu dan berlimpah madu di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bapak Ibu itu mengingatkan kita. Tuhan membawa hidup kita tuh masih jauh lagi. Tanah Kanaan kemana? Sampai nanti. Sampai kapan? Sampai pada waktunya. Kita akan hidup terus di dalam Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Dan kita akan mengalami kelimpahan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan. Karena itu jangan bilang, "Mengapa Tuhan Engkau buat aku begini?" Tuhan mau buat saya mati. Jangan pernah bilang mati. Karena itu pemberontakan pada Allah. Dan Allah pada saat tertentu melakukan hukumannya. Paling tidak disiplinnya bagi kita. Karena itu ikut Tuhan itu jangan nyantai. Jangan guyonan. Isengan, ikut Tuhan itu enggak ada isengan. Ikut Tuhan itu prajurit Kristus. Ada prajurit Kristus yang suka iseng-iseng? Ada petani yang nanam padinya iseng-iseng, nanamlah, terserahlah, mati syukur, hidup syukur, nggak usah dirawat. Begitu ada? Pemain bola pokoknya asal main, yang penting dibayar, begitu? Nah, pemain bola punya target, masukin gol bola. Kan begitu. Prajurit mengikuti perintah komandannya. Gak ada yang main-main, serius. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Tuhan itu adil ya, kasih dan keadilannya itu luar biasa. Nah, kenapa? Keadilan ini yang menuntut Tuhan itu begitu bijaksana. Seharusnya siapa yang dihukum? Kita. Mengapa? Karena kita berdosa. Dosa itu begitu jahatnya, luar biasanya. Tapi Tuhan itu sadar tidak ada satupun dari kita yang mampu untuk menanggung hukuman dosa. Jangankan menanggung hukuman dosa, dari kepala sampai kaki itu bolong semua, rusak semua, keluar darahnya. Jangankan begitu, baru ketusuk jarum suntik ketempel peso, sudah sakit-sakit gitu ya. Nggak apa-apa, saya senang nanti di neraka ketemu para artis dan para aktor. Sombongnya nggak kira-kira. Baru ketempel api saja, panas. Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu nggak sadar akan anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Mari kita hargai, karena Tuhan pada saatnya bertindak. Ya Tuhan itu luar biasa. Tahu, kita nggak bisa, makanya hanya satu pribadi yang bisa menanggungnya. Pribadi itu ada pribadi yang tidak berdosa. Pribadi itu ada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita peringati pada perayaan Natal ini, Dia hadir di bumi. Tapi Yesus sekarang ini bukan bayi.
Yesus sekarang yang kita peringati itu adalah Raja yang layak menerima penghormatan dari kita. Karena itu jangan main-main dengan Raja. Disemprit nanti. Jangan main-main dengan Raja. Karena kematian Kristus, ya klik di atas kayu salib, kasih-Nya dicurahkan bagi kita sehingga kita diselamatkan. Karena Kristus yang sanggup menanggungnya, bukan kita. Tetapi keadilannya juga dinyatakan dengan menimpakan hukuman kepada Kristus. Jadi Allah itu adil. Manusia tidak sanggup, tapi harus ada dijatuhkan hukuman. Ada yang menjadi korban. Maka Kristus itu disebut korban pengganti buat kita semuanya. Seharusnya kita yang dicemplungkan di neraka. Kita yang harusnya disalibkan satu persatu itu. Tapi Tuhan itu sadar, kita nggak sanggup, maka Tuhan bertindak adil. Kalau kita nggak sanggup, ada satu pribadi yang sanggup, yaitu yang tidak berdosa. Dia kudus. Siapa? Yesus. Yesuslah yang menggantikan kita menanggung segala penderitaan di atas kayu salib. Maka Dia menyelamatkan kita. Karena itu bersyukurlah atas anugerahnya. Nah Bapak Ibu, kita sudah tahu Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu kudus, dan Tuhan itu adil. Bagaimana respon kita? Oke, agak sedikit cepat. Respon kita seperti ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Ini bisa kita ganti. Biarlah saya menyanyikan syukur di penghujung tahun ini bagi nama Tuhan yang besar dan yang dahsyat. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya. Itu respon kita di akhir tahun ini. Sebagai satu bentuk pengakuan bahwa Yesus itu adalah Raja. Dan tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Jadi respon kita kalau Tuhan itu Raja adalah memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu buat saya, klik satu lagi. Judul khotbah saya, kalau nanti di-share di Komsel, masih jalan enggak di Komsel? Silakan. Mau pakai judul yang tadi, membangun tahta Allah boleh, tetapi kalau judul khotbah saya, Tuhan Raja diagungkan umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyikan pujian, tinggikan dirimu mengatasi langit. Sebagai satu respon kita